Selamat pagi, salam berjumpa dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai satu topik, yaitu masa perkembangan anak remaja 11-20 tahun. Berbicara tentang masa perkembangan, tentunya dalam perkembangan itu manusia atau remaja akan mengalami yang namanya pubertas. Pubertas adalah periode dalam rentang perkembangan ketika anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual. Kata pubertas berasal dari kata Latin yang berarti usia kedewasaan. Kata ini lebih menuju pada perubahan fisik daripada perubahan perilaku yang terjadi pada saat individu secara seksual menjadi matang dan mampu memberikan keturunan. Ini adalah masa metamorfosis anak menjadi dewasa. Bukan lagi anak-anak, namun bukan juga orang dewasa. Dalam hal ini, bahwa yang dilihat dalam masa perkembangan anak remaja 11-20 tahun yang paling menonjol yaitu perubahan fisik pada seseorang. Ciri-ciri masa puber yang pertama yaitu periode tumpang tindih. Masa puber harus dianggap sebagai periode tumpang tindih karena mencakup tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan tahun awal masa remaja. Artinya di sini bahwa pada periode tumpang tindih ini akan berakhir masa kanak-kanak bagi seseorang yang mengalami proses perubahan atau yang mengalami perkembangan secara bertahap, dan tahun-tahun awal masa remaja yaitu menginjak masuknya masa puber ini. Kemudian periode yang singkat dibanding dengan banyaknya perubahan yang terjadi maupun di luar tubuh, masa puber relatif merupakan periode yang singkat, 2-4 tahun. Anak yang mengalami masa puber selama 2 tahun atau dianggap sebagai anak yang cepat matang. Sedangkan yang memerlukan 3-4 tahun untuk menyelesaikan peralihan menjadi dewasa dianggap sebagai anak yang lambat matang. Artinya di sini bahwa ketika anak memasuki usia 11 tahun, biasanya anak yang cepat matang itu dalam 2 atau tahun ke depan mengalami perubahan. Kemudian yang lambat matang di sini membutuhkan waktu 3 atau 4 tahun. Kemudian terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu prapuber, yaitu tahap pematangan di mana organ-organ reproduksi belum sepenuhnya berkembang. Kemudian puber, tahap matang, haid pada anak perempuan dan mimpi basah yang dialami oleh anak laki-laki di malam hari. Pasca puber atau organ seks mulai berfungsi secara matang. Di sini bahwa sudah bisa menghasilkan keturunan. Kemudian yang keempat, masa pertumbuhan dan perubahan yang pesat. Masa puber adalah salah satu dari 2 periode dalam rentang kehidupan yang ditandai oleh pertumbuhan yang pesat dan perubahan yang mencolok dalam proporsi tubuh. Periode yang lain adalah masa pranatal dan pertengahan pertama dari tahun kehidupan pertama. Perubahan-perubahan pesat yang terjadi selama masa puber menimbulkan keraguan, perasaan tidak mampu dan tidak aman. Dalam banyak kasus mengakibatkan perilaku yang kurang baik. Dalam hal ini, ketika anak remaja mengalami masa puber, banyak hal yang dialami yang menimbulkan perasaan dalam dirinya yang tidak mampu, bahkan tidak aman. Contohnya dalam bergaul, tentunya harus berhati-hati.
Kemudian pesatnya pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi selama masa puber pada umumnya disebut sebagai remaja tumbuh pesat. Kemudian fase negatif. Istilah fase menunjukkan periode yang berlangsung singkat. Negatif berarti bahwa individu mengambil sikap anti terhadap kehidupan atau kelihatannya kehilangan sifat-sifat baik yang sebelumnya sudah berkembang. Misalnya pada masa seperti ini, awalnya anak itu rajin, kemudian karena sampai ke tahap ini menimbulkan kemalasan dalam diri seseorang. Kemudian terjadi pada berbagai usia remaja. Pubertas dapat terjadi pada setiap saat antara usia 15 atau 16 dan 19 tahun. Tetapi beberapa anak perempuan menjadi matang secara seksual pada 13 tahun dan rata-rata anak laki-laki setahun kemudian. Nah, di sini bahwa kita melihat bahwa yang terlebih dahulu mempunyai perubahan atau yang mengalami perubahan pada masa ini, yaitu dialami terlebih dahulu oleh anak perempuan, kemudian 1 tahun kemudian baru anak laki-laki. Variasi pada usia saat terjadinya pubertas dan dalam waktu yang diperlukan untuk proses ini menimbulkan banyak masalah pribadi maupun sosial bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Perbedaan dalam saat dimulainya masa puber ini, yang menjadi periode ini merupakan salah satu periode yang sangat sulit, sekalipun periode ini sangat singkat. Lambat atau pesatnya masa puber. Anak yang pesat matang mempunyai kecepatan pertumbuhan yang lebih pesat, periode pertumbuhan lebih dipercepat. Demikian pula periode berhentinya pertumbuhan. Anak mencapai kedewasaan yang sangat cepat. Terdapat perkembangan organ-organ seks dan perkembangan tulang lebih cepat dari rata-rata. Di sini bisa kita mengamati bagaimana di sekeliling kita pada saat masa anak itu menginjak masa remaja, ada yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dari anak seusianya. Sebaliknya, anak yang lambat matang tidak mengalami periode pertumbuhan yang dipercepat, pertumbuhan yang lebih teratur dan bertahap dan berlangsung lebih lama. Organ-organ seks berkembang lebih lambat dari rata-rata dan perkembangan tulang juga lambat. Nah, di sini bahwa perkembangannya itu tidak dipercepat, artinya bahwa dia mengikuti setiap tahap-tahap masa perkembangan. Kemudian akibat perubahan pada masa puber. Perubahan fisik pada masa puber mempengaruhi semua bagian tubuh, baik eksternal maupun internal, sehingga mempengaruhi keadaan fisik dan psikologis remaja. Meskipun akibatnya sementara, namun cukup menimbulkan perubahan dalam pola perilaku, sikap, dan kepribadian. Pada masa puber ini ada perubahan-perubahan yang diakibatkan, baik itu perubahan dari fisik. Kita bisa mengamati sendiri bagaimana ketika remaja menginjak masa puber, dia akan mengalami perubahan fisik pada tubuhnya. Kemudian psikologisnya atau kejiwaannya akan berubah, baik di dalam pola perilaku, sikap maupun kepribadian anak tersebut. Akibat terhadap keadaan fisik. Pertumbuhan yang pesat dan perubahan-perubahan tubuh cenderung disertai kelelahan, kelusuhan, dan gejala-gejala buruk lainnya. Keadaan ini seringkali semakin memburuk
Dengan meningkatnya tugas-tugas dan tanggung jawab, justru pada saat individu tidak dapat melaksanakannya dengan baik, sering terjadi gangguan pencernaan dan nafsu kurang baik. Anak prapuber sering terganggu oleh perubahan-perubahan kelenjar, besarnya dan posisi organ-organ internal. Perubahan-perubahan ini mengganggu fungsi pencernaan yang normal. Anemia sering terjadi pada masa ini bukan karena adanya perubahan kimiawi dalam darah, tetapi kebiasaan makan yang tidak menentu yang semakin menambah kelelahan dan kelesuhan. Pada masa puber ini ada akibat yang ditimbulkan terhadap keadaan fisik seorang remaja. Bisa dilihat bagaimana anak remaja tersebut akan mengalami yang namanya kelelahan, cepat lelah maupun kelesuhan. Bahkan dia kekurangan nafsu makannya atau tidak terjadi secara normal bagaimana sebelumnya dalam nafsu makannya terlihat sangat bagus, kemudian ketika menginjak masa ini akan kehilangan nafsu makannya, sehingga membuat dia mudah lelah, bahkan menjadi sangat lesu. Selama awal periode haid, anak perempuan sering mengalami sakit kepala, sakit punggung, kejang, dan sakit perut yang diiringi dengan pingsan, muntah-muntah, gangguan kulit, dan pembengkakan tungkai kaki. Hal ini akan dialami sebelum awal periode haid atau sebelum haid itu dialami oleh anak remaja. Karena itu timbullah rasa lelah, tertekan, dan mudah marah. Kalau haid datang lebih teratur, gangguan fisik dan psikologis yang pada mulanya ada cenderung menghilang. Nah, ketika periode haid ini, awal periode haid ini dialami oleh anak remaja, akan menimbulkan rasa lelah, bahkan akan menimbulkan perasaan yang mudah marah. Namun ketika haid ini dialami oleh anak remaja, namun hal itu dialami secara teratur, gangguan fisik dan psikologis yang pada mulanya yang dialami akan cenderung menghilang, atau hal ini akan sudah menjadi kebiasaan bagi dirinya. Sakit kepala, sakit punggung, dan perasaan-perasaan sakit pada umumnya terjadi pada saat lain atau selama masa haid. Nah, ini juga dialami ketika masa haid itu berlangsung, akan mengalami sakit kepala, sakit punggung, dan banyak perasaan-perasaan sakit lainnya. Anak laki-laki dan perempuan dari waktu ke waktu mengalami keadaan tidak enak ini. Sering dan kerasnya penderitaan ini sebagian besar bergantung pada pesatnya perubahan yang terjadi dan keadaan kesehatan pada masa puber dimulai. Meskipun masa puber dapat dianggap sebagai usia sakit-sakitan pada saat individu belum normal, namun relatif hanya sedikit penyakit khas timbul dalam periode ini. Disebut sebagai usia sakit-sakitan karena pada masa ini, apalagi ketika masa periode awal haid maupun pada saat haid, akan mengalami banyak nyeri atau akan menimbulkan banyak keluhan-keluhan dari anak tersebut. Kalau remaja benar-benar sakit, ia ingin diperlakukan dengan penuh pengertian, dengan simpati yang lebih besar dari biasanya. Tidak banyak yang dapat diharapkan daripadanya, dan perilaku yang tidak sosial yang jarang terjadi kiranya dapat dimengerti dan dimaklumi. Pada saat masa seperti ini yang dialami oleh remaja tersebut sangat
mengharapkan atau menginginkan perhatian yang lebih, entah itu dari orang tuanya, saudaranya, maupun dari teman-temannya. Kemudian akibat pada sikap dan perilaku. Akibat dari masa puber pada keadaan fisik anak mempengaruhi sikap dan perilakunya. Jadi dari masa puber ini ada akibat yang ditimbulkan baik dari keadaan fisik maupun berpengaruh terhadap sikap dan perilaku. Perubahan dalam sikap dan perilaku yang terjadi pada masa remaja lebih merupakan akibat dari perubahan sosial daripada akibat perubahan kelenjar yang berpengaruh pada keseimbangan tubuh. Semakin sedikit simpati dan pengertian yang diterima anak puber dari orang tua, kakak, adik, guru, dan teman, dan semakin besar harapan-harapan sosial pada periode ini, semakin besar akibat psikologis dari perubahan-perubahan fisik. Pada masa ini perlu diperhatikan ketika anak kurang mengalami atau kurang mendapatkan pengertian dari orang tua, saudara, guru, bahkan temannya akan keadaan sekelilingnya akan menimbulkan akibat psikologis dan perubahan-perubahan fisiknya. Yang pertama yang dialami yaitu ingin menyendiri. Kalau perubahan pada masa puber mulai terjadi, anak-anak biasanya menarik diri dari teman-teman dan dari berbagai kegiatan keluarga, dan sering bertengkar dengan teman-teman dan anggota keluarga. Anak puber kerap melamun betapa seringnya ia tidak dimengerti dan tidak diperlakukan kurang baik. Gejala menarik diri ini mencakup ketidakinginan berkomunikasi dengan orang-orang lain. Ingin menyendiri di sini bahwa ketika dia merasakan bahwa kurang perhatian, dia kerap kali menjauhkan diri dari keluarganya, bahkan sesamanya, atau mengalami keegoisan yang cukup tinggi. Kemudian bosan. Pada masa ini, anak puber bosan dengan permainan yang sebelumnya amat digemari. Bahkan awalnya ketika anak tersebut awalnya rajin, namun pada masa ini akan mengalami perubahan ketika anak tersebut biasanya rajin di sekolahnya. Hal itu akan membuat dia bosan sehingga dia tidak lagi memperdulikan kegiatan-kegiatannya, bahkan tidak lagi semangat dalam belajar. Yang ketiga, antagonisme sosial. Anak puber seringkali tidak mau bekerja sama, sering membantah dan menentang. Hal ini bahwa dia merasa tidak membutuhkan orang lain. Kemudian emosi yang meninggi, kemurungan merajuk ledakan amarah dan kecenderungan untuk menangis. Karena hasutan sangat kecil merupakan ciri bagian awal masa puber. Pada masa ini anak merasa khawatir, gelisah, sedih, mudah marah, dan suasana hati yang negatif sangat sering terjadi selama masa prahaid dan awal periode haid. Kemudian yang kelima, hilangnya kepercayaan diri. Anak remaja yang tadinya sangat yakin pada dirinya sekarang menjadi kurang percaya pada dirinya sendiri. Kemudian terlalu sederhana. Perubahan tubuh yang terjadi selama masa puber menyebabkan anak menjadi sangat sederhana dalam segala penampilannya, karena takut orang-orang lain akan mengamati perubahan yang terjadi pada fisiknya. Kemudian bahaya pada masa puber. Bahaya pada masa puber pada umumnya gawat, terutama karena berakibat jangka panjang. Bahaya ini bertentangan dengan tahap perkembangan yang terdahulu, di mana bahaya sendiri yang lebih penting dibandingkan dengan akibat jangka panjangnya. Seperti halnya akhir masa kanak-kanak, bahaya psikologis lebih banyak dan akibatnya lebih luas daripada bahaya fisik.
Bahaya fisik, meskipun sebagian besar anak puber secara fisik tidak merasa normal, namun penyakit yang aktual tidak banyak dialami anak dalam periode ini dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Kemudian bahaya psikologis. Terdapat banyak bahaya psikologis pada masa puber yang akibat jangka panjangnya lebih penting daripada akibat langsungnya. Demikianlah hasil presentasi hari ini mengenai masa perkembangan remaja dari 11 sampai 20 tahun. Terima kasih.